Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Rahma Eka Wulandari dan teman saya Ferry Irawan. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini ada 7. Yang pertama itu ada etika dalam bisnis. Yang kedua ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Yang ketiga ada pendekatan etika dalam pengambilan keputusan. Yang keempat ada tanggung jawab sosial. Yang kelima ada manusia dan rasionalitas. Yang keenam ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada permasalahan terkait dengan etika bisnis dan penyelesaian. Yang pertama itu ada etika dalam bisnis. Etika itu berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata ethos dalam bentuk jamaknya yaitu theta yang berarti adat istiadat atau kebudayaan. Budaya itu sendiri dalam perspektif organisasi diartikan sebagai sistem pembagian nilai dan kepercayaan yang saling berinteraksi dengan orang lain dalam satu organisasi, struktur organisasi, dan sistem kontrol yang menghasilkan norma perilaku. Kemudian, komponen budaya itu sendiri terdiri dari nilai dan keyakinan. Untuk nilai itu diartikan sebagai asumsi dasar mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Sedangkan keyakinan itu menentukan visi, misi, dan nilai dasar organisasi, cara pengambilan keputusan, cara berkomunikasi, dan sistem kontrol yang perlu dilakukan. Selain itu, juga etika merupakan dimensi moralitas yang berkaitan erat dengan adat istiadat dan kebiasaan yang telah diterima dengan tujuan untuk membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk. Etika itu sendiri tidak hanya dilakukan dalam kehidupan sosial, namun dalam praktik bisnis pun perlu dilakukan terutama dalam pengambilan keputusan. Sehingga etika bisnis diartikan sebagai aturan-aturan yang menegaskan suatu bisnis apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, di mana aturan-aturan tersebut dapat bersumber dari aturan tertulis maupun aturan yang tidak tertulis. Untuk selanjutnya ada pertimbangan etika dan perilaku organisasi. Pertimbangan etika itu sendiri menjadi kriteria penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajer wajib mempertimbangkan etika, karena persepsi masyarakat dalam menilai sebuah organisasi terletak pada etika yang diterapkan. Dengan adanya nilai-nilai etika, maka setiap tindakan manajer dalam proses pengambilan keputusan akan menghasilkan keputusan yang baik. Yang ketiga, ada pendekatan dalam pengambilan keputusan. Pendekatan normatif ini tidak cukup bagi manajer dalam mengambil sebuah keputusan, akan tetapi pendekatan-pendekatan yang lain juga diperlukan. Seperti yang pertama itu ada pendekatan manfaat, yang berkembang pada abad ke-19, pertama kali dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill yang berpendapat bahwa perilaku moral harus menghasilkan kebaikan bagi kelompok mayoritas, di mana setiap keputusan yang diambil selalu didasarkan pada nilai manfaat yang lebih besar dari 2 atau lebih keputusan yang diambil. Pendekatan yang kedua ada individualisme, yang menyatakan bahwa suatu tindakan dikatakan bermoral apabila mendukung kepentingan jangka panjang individu, yang pada akhirnya mengarah kepada kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga ada pendekatan hak-hak moral, adalah pendekatan etika yang memandang bahwa keputusan moral adalah keputusan yang tidak melanggar hak asasi dari mereka yang dipengaruhi oleh keputusan-keputusan tersebut. Yang keempat, ada pendekatan keadilan yang menyatakan bahwa keputusan moral harus memenuhi nilai keadilan, kewajaran, kesetaraan, dan tidak memihak. Berbagai bentuk keadilan itu ada keadilan distributif, keadilan prosedural, dan keadilan kompensatori. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Rahma. Langsung saja untuk yang selanjutnya itu ada tanggung jawab sosial. Nah,
Tanggung jawab sosial ini secara formal dapat didefinisikan sebagai kewajiban manajemen untuk membuat suatu pilihan dan mengambil tindakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Contoh gampangnya yaitu dalam perusahaan, semisal seorang manajer memberikan amanah kepada karyawannya untuk segera menyelesaikan tugasnya dengan cara lembur. Nah, karyawan itu harus segera menyelesaikannya karena setiap tindakan pasti ada tanggung jawabnya atau konsekuensinya. Nah, apabila tugas lemburnya sudah selesai, maka perusahaan dari manajer tersebut dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada materi manusia dan rasionalitas. Nah, yang dimaksud manusia dan rasionalitas ini adalah yaitu setiap keputusan manusia selalu mempertimbangkan aspek rasionalitasnya. Dalam arti, manusia selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai manfaatnya. Nah, untuk contoh gampangnya aja, seorang manajer harus mengambil keputusan yang matang untuk membangun sebuah proyeknya. Nah, manajer itu harus mempertimbangkan beberapa aspek, misalnya keadaan lalu lintas, geografis alam, bencana alam, terus ada lokasi yang strategis. Nah, jadi manajer itu harus ingin proyeknya berjalan dengan mulus agar dapat memaksimalkan nilai manfaatnya untuk kedepannya. Baik, untuk selanjutnya ini ada pertimbangan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, etika merupakan dimensi moralitas atau nilai sebagai cara pandang terhadap sebuah standar moral dan nilai tertentu. Nah, etika merupakan studi tentang moral dan pilihan atas baik dan buruk, benar dan salah. Nah, berikut ini ada langkah-langkah dalam menentukan pertimbangan etika. Nah, yang pertama itu ada penentuan tujuan. Nah, penentuan tujuan ini contohnya semisal di dalam perusahaan itu seorang manajer ingin mencari laba yang sebesar-besarnya. Nah, itu ada beberapa aspek mana yang ingin diambil. Nah, ini dirapatkan dengan karyawannya. Nah, ini yang dimaksud proses pengambilan keputusan, yaitu dirapatkan dengan karyawannya. Nah, untuk selanjutnya, apabila sudah fix, sudah dirapatkan, nah itu baru diterapkan dengan tindakan yang dipilih tadi. Nah, langkah terakhir itu ada pengawasan berkelanjutan terhadap konsekuensi. Nah, yaitu apabila sudah diterapkan, maka harus dianalisis, dicatat mana yang kurang, apa yang lebih, nanti bisa dievaluasi untuk kedepannya. Oke, untuk selanjutnya, nah, untuk yang terakhir ini ada permasalahan terkait dengan etika bisnis dan cara penyelesaiannya. Nah, ini ada beberapa permasalahan dan bagaimana cara penyelesaiannya. Nah, yang pertama itu ada ditemukannya tindakan yang bersifat merugikan masyarakat. Nah, ini contohnya semisal ada pungli KTP itu yang dulu ada. Nah, yang dua ada perusahaan tidak memberikan fasilitas jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan. Nah, yang ketiga ada keputusan bisnis yang mengedepankan keuntungan jangka pendek dengan tidak memberikan dampak dalam jangka panjang. Ya, yang permasalahan yang terakhir ada melakukan PHK dengan tidak jujur atau tanpa sebab atau alasan juga. Nah, untuk permasalahannya itu ada penyelesaiannya. Yang pertama itu bisa membentuk lembaga yang memiliki kepedulian tinggi dengan personal etika bisnis di setiap perusahaan. Nah, ini contohnya ada lembaga BPJS ya. Nah, yang kedua ada mengoptimalkan peran dan fungsi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia sebagai salah satu driving force dalam mempercepat pembentukan masyarakat bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial. Nah, selanjutnya ada membangun konsep masyarakat yang madani, yang memahami tentang penting etika dan tanggung jawab sosial. Jadi setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensinya.
Nah, yang terakhir itu ada menghindari penyelesaian masalah dengan cara kekerasan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.